Anda kembali di Anies Today, pemirsa. Pemprov DKI Jakarta mulai hari ini memberlakukan work from home bagi 50% ASN. Ya, selain untuk memperbaiki kualitas udara, kebijakan ini diberlakukan untuk mengurai kemacetan di ibu kota jelang KTT ASEAN. Kualitas udara yang semakin buruk belakangan ini memaksa Pemprov DKI Jakarta untuk segera mengambil langkah. Selain membahas rencana penerapan 4-in-1, Pemprov DKI juga mempercepat pemberlakuan work from home alias WFH bagi ASN di lingkungan Pemprov. WFH akan mulai diterapkan bagi 50% ASN mulai tanggal 21 Agustus, maju dari rencana sebelumnya yaitu 28 Agustus. Kebijakan ini juga diperpanjang dari rencana sebelumnya yaitu hingga akhir September. Kemarin saya minta Pak Sekda mungkin tanggal 21 khusus pegawai yang tidak tersentuh langsung kita coba pertama untuk bisa memberikan kenyamanan KTT ASEAN, intinya itu dulu. 21 Agustus ini mulai. Itu untuk selama berapa lama? Ya rencana mungkin 1 bulan. Selain untuk mengurangi polusi udara, kebijakan ini diharapkan dapat mengurai kemacetan jelang penyelenggaraan KTT ASEAN. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ya, dan untuk membahasnya lebih lanjut terkait kebijakan WFH untuk ASN, kita terhubung dengan PJ Gubernur DKI Jakarta, Bapak Heru Budi Hartono. Selamat pagi menjelang siang, Pak Heru. Salam sehat selalu. Pagi, salam sehat. Ya, ini hari pertama nih Pak, nih penerapan WFH bagi ASN. Ini sistemnya kayak gimana Pak Heru? Kalau Pak Heru sendiri sepertinya nggak WFH ya Pak? Ya, terima kasih Mbak Dian, Mbak Ratu. Ya. Menurut saya jangankan hari kerja, hari Sabtu Minggu juga terus keliling wilayah. Jadi hari ini Pemda DKI menerapkan work from home kepada ASN. Dan 50% work from home, 50% work from office. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah mereka tidak boleh kemana-mana, namanya work from home. Ya sudah, bekerja di rumah. Dan mereka diberikan tugas-tugas oleh pimpinannya. Bagaimana pengawasannya? Pengawasannya adalah kalau dia staf diawasi oleh kepala seksi, kebetulan kepala seksinya di kantor, ya diawasi dengan cara kan tugas-tugasnya sampai di mana, kan bisa V-call. V-call itu harus ada suasana yang memang di rumah, bukan di tempat lain. Berikutnya, kalau dia kepala seksi bisa diawasin oleh kepala bagian dan seterusnya. Begitu juga besok bergantian. Awalnya itu work from home itu kan pemikirannya saya sudah lama. Ya. Ketika berkunjing mengenai kepadatan transportasi dan ke sini ditambah dengan polusi. Landasan pemikirannya adalah Menpan itu memberikan penerapan kelonggaran waktu yang masuk tadinya 7:30 diberikan waktu karena kemacetan dan lain sampai 8:30. Tapi kalau dia terlambat 1 jam, yang bersangkutan harus menambah di sore harinya 1 jam. Ya. Kan seperti itu. Jadi lebih efektif juga begitu ya Pak Heru ya. Pak, langkah WFH ini kemudian apakah sudah diperhitungkan begitu selama 2 bulan nanti apakah akan ada target-target tertentu begitu mungkin dari kemacetan, dari polusi juga? Ya, pasti ada pihak-pihak lain mengatakan tidak efektif. Kalau kita pakai sistem Pareto itu tidak efektif, dampaknya tidak ada. Tetapi saya minta kami bersurat kepada Pak Mendagri untuk work from home di DKI Jakarta itu didukung juga oleh wilayah lain Jabotabek. Dan beliau setuju kemungkinan juga bersamaan wilayah lain juga work from home dengan hal yang sama. Pertimbangannya kenapa 2 bulan Pak Heru? Iya. Kalau lama nanti dibully kok terlalu lama. Nggak Jadi sebulan aja? 2 bulan cocok lah pas untuk kita evaluasi. Evaluasi macam-macam. Ini kan tes evaluasi
kinerja efektif apa tidak, evaluasi seterusnya kemacetan, terus berikutnya juga ya kalau mereka bergantian itu kan meningkatkan selama polusi ini meningkatkan kesehatan lah, menjaga Ya. kesehatan Tapi mereka. apakah ada data tersendiri Pak, berapa banyak ASN yang kemudian WFH dan dengan jumlah tersebut berapa banyak juga mobil yang tidak akan masuk ke Jakarta gitu misalnya Pak? Apakah memang ada perhitungan data seperti itu? Yang pertama kan kalau DKI itu pegawainya 75.000. Taruh dia dikurangin guru kurang lebih 15.000. 15.000 berarti ada 60.000. 60.000 dikurangin separuhnya 30.000. 30.000 dikurangi sedikit separuhnya untuk yang pelayanan 25.000. Berarti hari ini ada pergerakan manusia dikurangi 25.000 yang masuk Jakarta. Begitu Baik. harapan saya ASN se-Jabotabek. Dan didukung juga nanti Pak Menpan akan mengeluarkan work from home juga kepada kementerian-kementerian lainnya. Nah kemarin juga dibahas di Menko Marves, tapi belum final. Jangka waktunya kementerian-kementerian itu sampai kapan? Kalau saya kan sudah jelas jangka waktunya sampai 21 Oktober, nanti kami evaluasi. Iya. Pak, tadi kan Bapak mengatakan bahwa salah satu pengawasan atau monitoringnya adalah dengan melakukan Zoom begitu ya, ketahuan ini dia kerjanya dari rumah. Tapi kalau ada yang melanggar, nah sanksinya apa nih Pak? Ternyata di mall, lagi di mall ternyata. Sanksinya gampang. Gaji adalah haknya karyawan, tapi tunjangan kinerja adalah haknya pimpinan. Kan bisa ada persentase kan, dia Oke. melanggar aturan, bisa dikurangi tunjangan kinerjanya. Baik. Dia Pak Heru, melanggar bisa kurangi 1 bulan, Ya. sekian hari, 2 bulan, 3 bulan, kira-kira itu. baik, jadi ada pengurangan tunjangan gitu ya. Nah ini kepada Serem seluruh juga ya. ASN hati-hati ya, harus sungguh-sungguh. Nah Pak Heru, satu lagi Pak Heru, apakah kemudian ASN yang tidak WFH atau masuk ke kantor ini disarankan untuk naik public transport Pak? Ya, pasti yang bekerja saya minta menggunakan public transport atau jika di rumahnya memiliki kendaraan itu ada kendaraan roda 2 dan roda 4 ya. Ada yang memiliki kendaraan roda 2, misalnya dia menggunakan elektrik silahkan dipakai. Lantas berikutnya kalau dia memiliki kendaraan elektrik kendaraan roda 4 atau hybrid silahkan dipakai. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Pak Heru atas informasinya. Selamat bertugas kembali, tetap sehat selalu ya Pak ya. Sehat-sehat Pak.